Bab ke-332. POV Jason. Pagi-pagi sekali aku sudah pergi keluar untuk lari pagi. Larissa tidak bisa ikut. Sejak dia hamil dia tidak bisa lagi menemaniku jogging. Aku jogging sendirian. Tapi baru saja aku menjauh beberapa meter dari rumahku. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku seperti orang berlari mengejarku namun dengan rindu yang pelan jogging. Ketika aku berbalik, aku tersenyum karena yang berlari di belakangku adalah putraku sendiri. Dan berlari sedikit lebih cepat dan kemudian sejajar denganku. "Tumben, kamu jogging hari ini?" tanyaku. "Pengen aja," kata Safina, "aku harus mulai sering berolahraga supaya aku sehat. Apalagi, sebentar lagi kan aku ada turnamen. Jadi aku harus menjaga kesehatan tubuhku biar selalu bugar." Jawabnya. Aku memperhatikan tubuh putraku dari samping. Tinggi kami sudah sama, bahkan dia sedikit lebih tinggi dariku. Dan baru berusia 17 tahun. Tetapi tinggi tubuhnya hampir mencapai 185 cm. Sedangkan berat badannya aku tidak tahu. Tapi yang pasti, putraku memiliki tubuh yang cukup atletis, perutnya juga terbentuk dengan sempurna. Aku pernah mengintipnya. Hehehe. Putraku tampaknya memang menurun padaku dari segi fisik. Mulai dari rambut, warna mata, hingga postur tubuh. Sifat Darren juga sama denganku, sedikit bicara dan lebih banyak diam. Kami hanya suka banyak bicara dengan orang-orang terdekat saja. Mungkin aku dan Larissa memang menurunkan sifat dan kemiripan fisik kami kepada anak-anak sesuai gender. Tapi aku tak tahu, calon anak ketigaku akan mirip dengan siapa. Aku dan Darren masih berlari bersama. Belum ada obrolan apapun antara kami karena aku sendiri belum menemukan tema obrolan yang pas untuk dibahas dengan putraku. "Dad, apa Daddy dan Papa Fandi bersahabat sejak kecil?" Darren tiba-tiba bertanya padaku tentang persahabatanku dengan Fandi. "Enggak, Daddy dan Fandi bersahabat sejak kami bertemu lagi setelah sekian lama. Daddy sama dia itu pernah satu sekolah dan sekelas juga, tapi gak begitu akrab. Fandi itu pernah berpacaran dengan sahabatnya Daddy, namanya Tante Vera. Setelah lulus sekolah, kita nggak pernah ketemu lagi. Dan setelah kami sama-sama sukses kita ketemu lagi karena sahabatnya Daddy balikan lagi sama Fandi." Aku bercerita tentang masa muda. "Oh, iya, dia adalah mantan pacarnya papa mertua kamu. Sayangnya, hubungan mereka nggak berlangsung lama karena Tante Vera meninggal. By the way, Tante Vera meninggal karena apa? Apakah dia sakit?" Aku tidak langsung menjawab. Dadaku sedikit sesak ketika mengingat kembali bagaimana Vera meregang nyawa. Aku seakan kembali ke masa itu, di saat kejadian tragis yang menimpa sahabatku itu. Darren memperhatikan aku sembari berlari. Mungkin dia butuh jawaban dariku atas pertanyaannya. Karena sudah cukup jauh berlari. Aku merasa lelah dan aku pun duduk di trotoar jalan. Darren ikut-ikutan duduk bersamaku. Dia mengelap keringatnya menggunakan tangan. "Dad, kenapa Daddy seperti keberatan banget kasih tahu aku tentang alasan kematiannya Tante Vera? Apa ada sesuatu yang mengingatkan Daddy dari kematiannya?" Darren bertanya lagi. Aku mengalah nafas. Mungkin tak apa-apa jika aku menceritakan padanya tentang kematian sahabatku dan juga hubungannya dengan Fandi. Dan sudah cukup dewasa. Dia bisa menjaga rahasia dengan baik karena aku yakin dia bukan tipe orang yang suka banyak bercerita pada orang lain. "Tante Vera meninggal karena dibunuh," ucapku. Dan terkejut. Dia menatapku dengan matanya yang membulat. Aku melanjutkan. "Ada banyak hal yang terjadi jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Masa-masa muda Mami dan Daddy itu dipenuhi dengan warna kehidupan yang berubah-ubah setiap waktunya. Apakah aku boleh tahu? Aku ingin tahu tentang masa muda kalian." Darren sepertinya tertarik dengan masa laluku. "Mami kamu pernah mengalami hal yang buruk saat dia masih sekolah tapi sudah menjadi istrinya Daddy. Dia pernah menjadi saksi hidup dalam kematian Tante Vera dan dua adiknya yang dihabisi di rumah mereka. Dia mengalami trauma berat sampai Daddy nggak bisa meninggalkannya dan harus telah menemaninya setiap saat." Aku mulai bercerita. Dan lagi-lagi terkejut mendengar penuturanku. Dia juga bertanya. "Kalau Mami pernah melihat pembunuhan Tante Vera untuk menginap di rumah? Mami melihat semuanya?" Aku menganggukkan kepala.
Mami kamu melihat semuanya dan dia juga hampir menjadi korban. Tapi dia berhasil melarikan diri. Enggak hanya itu, karena mami kamu berhasil lolos dan pembunuhnya belum ditangkap. Mami kamu juga pernah hampir dihabisi di kamarnya oleh tersangka yang tiba-tiba masuk saat Dedi lengah. Beruntung, saat itu Dedi cepat-cepat menelpon polisi dan melumpuhkan orang itu sehingga saat polisi datang dia langsung dibekuk. Astaga, aku nggak nyangka kalau mami pernah mengalami hal seperti itu. Aku kira, selama ini masa muda mami itu bahagia dan nggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Ujarnya tak percaya dengan yang aku ceritakan. Masih banyak hal-hal yang kami alami sebelum kamu hadir di dunia. Mami dan Dedi banyak mengalami hal yang hampir membuat nyawa kami melayang. Bahkan terkadang kami juga hampir berpisah. Tapi, alhamdulillah sampai detik ini kami masih bersama hingga kamu dan Lily pun sudah beranjak dewasa. Kalau kejadiannya seperti yang Dedi ceritakan barusan, berarti Papa Fandi pernah terpuruk dong? Tanyanya lagi. Tentu, Fandi adalah orang yang paling terpuruk setelah kematian Vera. Dia sempat depresi karena kematian Vera itu gak wajar. Tapi pada akhirnya, setelah Lele hadir dia bangkit kembali. Dia mulai jatuh cinta lagi dan menikahi Lele saat Lele lulus sekolah. Lahirlah Safina dari pernikahan mereka. Dan Dedi gak nyangka malah jadi besanan sama dia. Hahaha. Aku jadi tertawa jika mengingat kini aku dan Fandi berbesan. Padahal aku dan dia cukup sering saling ejek dan juga saling iseng. Darren tersenyum. Jangankan Dedi. Aku juga nggak pernah nyangka bakalan berjodoh sama sepupu yang udah aku kenal sejak kecil. Iya, kamu dan dia tumbuh bersama. Dulu kamu sering membuat Safina menangis. Seperti kamu merebut mainan atau nggak mau berbagi makanan sama dia. Tapi sekarang kamu justru melakukan segalanya buat dia. Dedi masih merasa pernikahan kamu sama dia itu cuma mimpi. Ungkapku. Darren tersipu malu. Dia terina. Aku cemburu. Kayaknya, memang aku mulai jatuh cinta sama dia dari situ. Mungkin aku menganggap Safina seperti teman biasa, tapi hatiku kayak gak rela kalau dia jadi milik orang lain. Darren bercerita padaku tentang bagaimana dia bisa merasakan cintanya terhadap Safina. Aku hanya tersenyum menanggapi cerita putraku. Dia sudah tumbuh semakin dewasa dan mengerti apa artinya cinta. Aku berdiri dan menepuk pundaknya. Mengajaknya dia untuk melanjutkan jogging sebelum sinar matahari semakin panas. Darren tersenyum dan mengikuti aku berlari kembali. Kami melanjutkan jogging dalam hening. Tapi hening yang berbeda, hening yang penuh kedamaian, yang menguatkan ikatan antara ayah dan anak. Aku tahu, suatu hari nanti Darren akan mengerti bahwa hidup memang penuh kejutan, baik suka maupun duka. Namun, aku juga yakin dia akan tumbuh menjadi pria yang tangguh, pria yang siap melindungi keluarganya dengan penuh cinta, seperti yang selalu ku berusaha lakukan untuk keluargaku. Seiring matahari mulai meninggi, kami pulang dengan hati yang lebih ringan. Aku bersyukur, Darren sudah dewasa dan bisa memahami banyak hal yang dulu terasa berat untuk kubagi. Kini, aku tak hanya melihatnya sebagai putraku, tapi sebagai sahabat yang bisa kuandalkan, penerus yang akan menjaga keluarganya dengan baik. Setelah mandi dan berpakaian, aku menghampiri Larissa yang sedang merawat bunga-bunga indah kami di pekarangan rumah. Aku memeluknya dari belakang dan mencium tengkuknya. Ih, sayang, merinding, loh. Ucapnya bergidik. Aku terkekeh. Lagi sibuk? Tanyaku. Enggak sibuk-sibuk banget sih. Cuma lagi merapikan daun-daunnya aja, biar lebih indah kelihatannya. Jawab Larissa dengan tangan yang masih sibuk. Aku tersenyum, mengamati betapa damai dan bahagianya Larissa saat merawat bunga-bunga kesayangannya. Aku tahu hobi ini sudah lama menjadi pelariannya dari segala stres dan beban pikiran. Setiap bunga yang dia rawat seolah menjadi tebah. Ya, beli aja. Masih banyak jenis-jenis bunga yang bagus dan cantik-cantik. Pekarangan rumah kita akan semakin indah kalau bunganya beragam. Sahutku setuju saja. Iya, padahal dulu kamu yang suka merawat bunga-bunga ini. Tapi sekarang jadi aku yang suka banget merawat bunga-bunganya. Kalau kamu yang merawat,
Bunganya jadi semakin bagus dan sehat karena kamu selalu ada di rumah dan siap merawat mereka. Sedangkan aku, kadang-kadang aku lupa buat menyirami mereka atau bahkan jarang merawat daun-daunnya karena terlalu sibuk. Udah paling benar kamu aja yang rawat sih. Ujarku. Larissa tersenyum. Tangannya masih sibuk menggunting daun-daun yang sudah menguning dan mati, agar tidak merusak cantiknya warna yang masih hijau. Rasanya seperti kemarin ya. Kamu duduk di taman ini dan merawat bunga-bunga kita dengan penuh kasih sambil sesekali ambil bunganya buat diselipkan di telinga. Ujarku mengingat masa saat dia masih imut-imutnya. Dan sekarang, kita sudah punya Darren, Lily, dan sebentar lagi ada yang baru. Lanjutku, tanganku perlahan mengusap perutnya yang berisi calon Jason Abraham Jr. Dia tersenyum hangat dan mengangguk. Waktu berjalan cepat sekali, ya. Terkadang, aku sendiri nggak percaya kalau kita sudah sejauh ini. Gumamnya sambil mengelus tanganku yang berada di perutnya. Dulu kita hanya hidup berdua, nggak ada keluarga ataupun saudara. Kita juga kesulitan saat ingin memiliki anak, sampai kita harus berjuang keras supaya aku bisa membuahi. Setelah hadirnya Darren, kita diberikan kemudahan untuk memiliki anak lagi, walaupun calon anak kedua lenyap, tapi Allah ganti dengan Lily. Sekarang setelah 15 tahun kita akan memiliki anak lagi. Aku sangat bahagia karena doa-doaku akhirnya dikabulkan. Permintaanku untuk memiliki keluarga yang utuh perlahan-lahan mulai terwujud, walaupun itu tanpa kedua orang tua kita. Aku mengungkapkan kebahagiaan yang aku rasakan selama ini penuh syukur. Larissa berhenti melakukan aktivitasnya, menyimpan gunting dan berbalik kepadaku. Mata besarnya menatapku. Mata yang tatapannya selalu ingin kulihat setiap saat. Makasih untuk semuanya. Semua yang kita lewati bersama gak akan pernah terwujud kalau bukan karena kamu yang selalu sabar menghadapi aku. Kamu setia sama aku, membimbing aku dari saat aku masih labil dan suka ngambek. Aku gak bisa membayangkan, kalau misalkan dulu kamu gak usah sabar itu menghadapi aku. Pasti sekarang aku jadi gembel di jalanan yang hidup tanpa keluarga maupun orang terdekat. Atau mungkin aja aku udah gak ada di dunia ini. Tuturnya serius. Larissa seolah mengungkapkan rasa syukurnya karena kesabaranku dalam mendampingi dia sejak dia masih SMA. Aku tersenyum hangat. Kurai tubuhnya masuk ke dalam pelukanku dan kuciumi kepalanya. Itu karena aku sangat mencintai kamu. Seburuk apapun dan selabil apapun kelakuan kamu saat itu, aku selalu ingin tetap bersama kamu, walaupun terkadang aku juga merasa lelah dan ingin meninggalkan kamu. Ujarku. Makasih untuk cintanya. Sayang, tentu, cinta itu akan selalu ada buat kamu. Selamanya. Aku dan Larissa berpelukan mesra. Aku tak peduli ada yang melihat atau tidak. Sebab, aku memang sangat mencintainya dan siapapun yang melihat kemesraan